Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Belum pernah menafkahi istri. Flashback. Di dalam kamar sebuah apartemen terlihat seorang pria canggung sedang memakai kembali pakaiannya setelah bergelatan panas dengan sang kekasih. Setelah mengancungkan celana, dia lalu memakai kaos berwarna biru yang dipakainya tadi malam. Di atas ranjang, sang wanita masih tetap berbaring dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Dia hanya menatap sang pria yang terlihat memasang wajah dinginnya. Sangat berbeda ketika mereka sedang bergulat. Aku tidak mau tahu, kau harus mencari mangsa yang lain. Adikku sepertinya sudah sangat jijik kepadamu. Mustahil dia ingin kembali. Tidak bisakah kau berhenti menyuruhku seperti itu? Aku muak setiap hari mendengarnya, balas sang wanita. Tabungan kita sudah menipis, lalu kalau semuanya dihabiskan, kita akan makan apa? Pikirkan itu. Seharusnya kau yang memikirkan itu. Kenapa bukan kau saja yang mencari pekerjaan? Kau hanya bermalas-malasan dan menghabiskan semua uang yang sudah aku hasilkan. Dengar Felicia, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Jadi gunakan wajah cantikmu ini untuk menghasilkan uang. Seperti yang kau lakukan kepada adikku dulu, ujar Jerry membelai wajah Felicia. Asal kau tahu, aku benar-benar telah menyukainya. Dia bukan hanya memberikan uang, tapi juga memperlakukanku seperti ratu. Tidak seperti dirimu, balas Felicia. Kini dia sudah duduk dan bersandar pada headboard. Jerry hanya tersenyum mengejek. Diperlakukan seperti ratu. Tapi sayangnya, wanita murahan sepertimu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ejek Jerry. Tutup mulutmu. Bagaimanapun, hampir setiap hari kau juga menikmati wanita murahan ini. Kau benar-benar berbeda dengan adikku. Felicia selalu mengingat betapa beruntungnya dia ketika menjadi kekasih CEO Fabian Scorp itu. Ardiko yang sangat menyayanginya dan juga menjaga kehormatannya. Pria itu belum pernah melakukan hal yang lebih dari ciuman dan pelukan. Jerry tertawa pelan mendengar kekesalan Felicia. Tentu saja aku berbeda dengannya sayang. Dia langsung meninggalkanmu ketika mengetahui kebusukanmu. Sedangkan aku tetap bertahan denganmu, walaupun aku tahu seberapa buruknya dirimu. Bukankah aku lebih setia? Ujar Jerry dengan senyum miringnya. Felicia hanya menahan kekesalan di hatinya. Hinaan dan ejekan dari Jerry bukanlah hal yang baru untuknya. Seketika dia berpikir kenapa dulu dia bisa begitu mencintai pria seperti Jerry. Dia begitu bodoh sehingga mau melakukan apa saja untuk sang kekasih, termasuk mengkhianati pria sebaik Ardiko. Bahkan perasaan untuk Ardiko baru dia sadari setelah pria itu pergi dari hidupnya. Sudahlah, sekarang sebaiknya kau pikirkan bagaimana caranya agar bisa menemukan bangsa baru. Atau jika kau masih ingin mencoba untuk mendekati Ardiko, silakan saja. Tenang saja, aku juga akan bekerja. Aku akan membantu menemukan bangsa yang cocok untukmu. Aku pergi dulu, sampai jumpa sayang. Jerry mengecup singkat bibir Felicia kemudian pergi dan meninggalkan wanita itu sendirian. Aku ingin Ardiko dan hanya Ardiko. Ini semua karena perempuan sialan itu. Kalau saja dia tidak datang dan menghancurkan segalanya, aku sudah hidup dengan tenang dan menjadi Nyonya Fabian. Aku tidak akan membiarkan kau bahagia, gadis. Ucap Felicia menahan amarahnya. Kilatan kebencian terpancar dari kedua matanya. Flashback off. Pagi ini Vano terlihat senang dan bersemangat seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Nanti kita jadi pergi kan, Ma? Tanya bocah itu kembali memastikan. Iya, sayang, balas Friska tersenyum. Ardigo hanya menatap anak dan istrinya itu. Friska memang sudah memberitahu Ardigo bahwa hari ini dia akan membawa Vano jalan-jalan. Tentu saja pria itu mengizinkan. Rencananya mau pergi kemana? Akhirnya pria itu bersuara. Mungkin ke mall dan taman saja, Mas, balas Friska. Pergi jam berapa? Setelah Vano pulang sekolah. Pagi ini kamu akan bekerja, tanya Ardigo. Iya,
Nanti siang aku akan minta izin untuk pergi bersama Vano. Ardigo terdiam sesaat mendengar jawaban sang istri. Ya sudah, hati-hati ya. Nanti kalian akan ditemani oleh Pak Danang. Kabari saya kalau ada apa-apa. Iya. Nanti setelah sarapan ayo ikut saya sebentar, ujar Ardigo kepada Friska yang dibalas tatapan bingung dan diikuti anggukan oleh gadis itu. Setelah selesai sarapan, Friska mengekori Ardigo ke ruangan kerja pria itu. Ada apa, Mas? Tanya Friska membuka suara. Ardigo mendekat dan berdiri tepat di hadapan gadis itu. Tangannya merogoh ke dalam kantong celana untuk mengambil sesuatu, lalu dia meraih tangan Friska dan meletakkan benda pipi itu di telapak tangan sang istri. Apa ini? Kamu tidak bisa melihat kalau ini kartu? Friska mendelik tajam ke arah Ardigo. Maksudku ini untuk apa? Saya hanya mengembalikan milik kamu. Maksudnya, aku tidak pernah memiliki ini sebelumnya, balas Friska kebingungan. Ini milikmu, dulu kau melemparnya. Jadi sekarang saya kembalikan. Itu kan punya kamu, jadi kamu tidak perlu mengembalikannya. Itu punya kamu dan hak kamu. Pakai kartu ini untuk membeli apapun yang kamu mau. Jangan membuat saya merasa miskin karena belum pernah menafkahi istri saya. Kamu belum pernah memakai uang saya sepeser pun. Kamu itu tanggung jawab saya. Jadi ambil kartu ini dan tolong digunakan, ujar Ardigo. Friska hanya menatap kartu hitam di telapak tangannya itu, berbeda dengan kartu yang dulu pernah diberikan Ardigo. Dulu dia menyuruhku untuk tidak boros memakai kartunya, sekarang malah memintaku untuk membeli apapun yang aku mau dengan kartu itu. Dasar aneh. Batin Friska kembali mengingat saat pertama kali Ardigo memberinya kartu. Tapi kenapa berbeda dengan kartu yang dulu, tanya Friska. Saya menggantinya. Tunggu, apakah ini yang namanya black card? Tanya Friska ketika teringat sesuatu. Iya. Astaga, setauku hanya artis dan pengusaha kaya yang memiliki kartu ini, ucap Friska yang mengundang senyuman tipis Ardigo. Kau lupa suamimu siapa? Tanya Ardigo. Dasar sombong, gumam Friska membuat Ardigo terkekeh pelan. Tolong jangan melemparnya lagi. Saya bekerja keras seperti ini untuk bisa mendapatkannya. Gumam Friska lalu memasukkan kartu itu ke dalam kantong celananya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan juga, ucap Ardigo. Apa itu? Sebelumnya saya minta kamu jangan marah dulu. Kalau kamu tidak keberatan, saya ingin meminta kamu untuk berhenti bekerja di kafe. Saya bukannya ingin memerintah kamu setelah memberi kartu itu. Hanya saja saya tidak suka kamu bekerja keras seperti itu. Saya merasa menjadi orang paling miskin ketika melihat keringat kamu yang bercucuran akibat bekerja terlalu keras. Kamu punya suami yang bisa menafkahi kamu lebih dari cukup. Apalagi kamu sedang disibukkan dengan tugas skripsi. Jadi lebih baik kamu fokus menyelesaikannya. Saya hanya meminta kamu untuk mempertimbangkannya. Saya akan menghargai apapun keputusan kamu nantinya, ujar Ardigo. Friska hanya diam menatap wajah serius Ardigo. Sorot mata pria itu seakan meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan dan bisa bertanggung jawab atas Friska. Nanti akan aku pikirkan lagi, Mas.
Baiklah. Sebaiknya sekarang kamu dan Vano berangkat sebelum nanti terlambat, peringat Friska. Iya. Ardigo dan Vano sudah siap untuk berangkat. Friska mengantarkan kedua lelaki itu sampai ke depan pintu apartemen. Belajar yang rajin ya, sayang. Nanti Mama akan menjemput Vano. Siap Ma. Vano dan Papa pergi dulu ya. Bocah itu lalu menyalami tangan Friska dan gadis itu lalu mendaratkan ciuman di dahi sang anak. Kami berangkat dulu, kini Ardigo yang bersuara. Hati-hati Mas. Ardigo menatap Friska sejenak lalu dengan gerakan cepat mengecup kening mulus gadis itu. Friska hanya mematung karena terkejut dengan tindakan pria itu. Sedangkan Ardigo langsung membawa Vano pergi karena dia juga merasa salah tingkah sendiri. Setelah tersadar Friska seketika merasa pipinya memanas. Dia meraba bekas kecupan Ardigo dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia semakin berani menciumku, gumam Friska pelan masih mencoba menenangkan detak jantungnya. Lalu dia memutuskan untuk bersiap-siap dan segera ke kafe untuk bekerja. Untuk permintaan Ardigo biarlah nanti dia pikirkan lagi. Let's go Ma, ujar Vano bersemangat. Setelah menjemput Vano sekolah mereka kembali pulang dan Friska mengganti baju sang anak dengan pakaian kasual. Dia juga tidak lupa memakaikan topi berwarna hitam di atas kepala Vano. Friska sendiri memakai pakaian santai dengan mencepol sedikit rambutnya ke atas dan membiarkan sisanya tergerai, membuatnya terlihat seperti gadis remaja yang sedang membawa adiknya jalan-jalan. Ayo, Friska juga tak kalah bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama bocah tampan itu. Kini mereka sudah berada di dalam mobil. Mbak Friska dan Tuan Muda mau kemana ini? Tanya Pak Danang. Ke Mall X Pak, balas Friska. Baik Mbak. Selama perjalanan mereka terus berbincang dengan seru. Friska sudah seperti teman yang bisa mengimbangi obrolan Vano. Pak Danang hanya tersenyum melihat interaksi kedua majikannya itu. Setelah sampai mereka langsung turun dari mobil. Tak lupa Friska membawa ransel kecil yang berisi keperluan Vano. Maaf Mbak, saya ditugaskan oleh Tuan Ardigo untuk mengikuti Mbak Friska dan Tuan Vano. Jadi saya akan mengikuti dari belakang, izin Pak Danang saat ikut turun dari mobil. Dia memang ditugaskan oleh Ardigo untuk mengikuti Vano dan Friska untuk membawakan barang yang mungkin dibeli oleh Friska. Ya sudah Pak, nanti sekalian kita makan siang bertiga, ucap Friska. Kini mereka sedang menikmati makan siang bersama Pak Danang. Awalnya pria itu paruh baya itu menolak ajakan Friska karena merasa tidak enak. Namun Friska terus saja memaksanya. Gadis itu benar menghormatinya layaknya seperti orang tua, bukan seperti sopirnya. Sementara itu dari kejauhan tampak seorang wanita yang sedang tersenyum di balik masker hitamnya. Aku menemukanmu gadis sialan, gumamnya sambil memasang senyum mengerikan yang tentu saja tidak terlihat karena dia menutupinya dengan masker. Setelah selesai makan, Friska dan Vano melanjutkan langkah mereka ke game center. Vano terlihat antusias memainkan satu persatu permainan yang ada di sana. Mulai dari motor balap, memukul boneka kelinci, melempar bola, dan kali ini dia mengajak Friska untuk bermain musik sambil menginjak lantai yang sudah disediakan. Mereka bermain dengan kompak dan penuh canda tawa. Cekrek,
Setelah mengambil gambar Friska dan Vano yang sedang bermain, Pak Danang lalu mengirimkannya kepada Ardigo, sesuai perintah pria tersebut. Vano mau minum ma, ujar Vano saat sudah selesai bermain. Friska mengulurkan air mineral lalu menyeka keringat di wajah dan leher anaknya. Vano capek. Iya, tapi Vano senang. Friska ikut tersenyum melihat senyum cerah Vano. Mama juga senang melihat Vano senang. Makasih Ma sudah membawa Vano jalan, ucap Vano terlihat tulus. Sama sayang. Mama dan Papa sangat menyayangi Vano dan akan melakukan semua yang terbaik untuk Vano, ujar Friska lembut. Vano masih mau bermain atau kita lanjut jalan? Ayo jalan Ma. Vano sudah puas bermain. Baiklah, ayo. Mereka lalu meninggalkan game center dan mulai mengelilingi mall. Friska membawa Vano ke sebuah foto box lalu mereka berfoto bersama dengan berbagai ekspresi. Mulai dari senyum, tertawa, ekspresi konyol dan lucu dan lainnya. Mereka kembali tertawa setelah melihat hasil fotonya. Friska dan Vano melanjutkan langkah mereka ke penjuru mall. Mereka memasuki beberapa toko dan membeli barang yang diinginkan Vano. Ma, itu ada apa? Kenapa di sana ada begitu banyak orang? Tanya Vano sambil menunjuk kerumunan orang di salah satu sudut mall. Sepertinya sedang ada perlombaan di sana. Ayo kita ke sana, Ma. Boleh, ayo. Mereka pun berjalan menuju kerumunan orang itu. Ternyata di sana ada sebuah brand yang sedang melakukan promosi dengan mengadakan perlombaan yang seru. Karena padatnya orang yang bergerombol membuat mereka berdesakan masuk untuk melihat. Bersambung.